Minggu pagi yang indah buat fans United. MU menang, Liverpool kalah, Chelsea kalah. Aduh, bisa-bisanya ya MU menang 4-2. Terakhir kali MU itu nyetak 4 gol kalau nggak salah itu di semifinal Europa League 2004-2005 ini di bulan Mei kemarin. Itu leg pertama 3-0 versus Bilbao dan leg kedua 4-1 sehingga agregatnya adalah 7-1. Sebelumnya juga versus Lyon di quarter final dengan agregat 5-3 atau 5-4 kalau nggak salah. Di mana Harry Maguire spektakuler di akhir-akhir menit. Dan di match ini MU bermain bagus. Ada gol dari Matheus Cunha di menit ke-24 kalau nggak salah. Placing yang sangat baik. Kemudian ada Casemiro, gol deflection di mana membuat kiper Brighton mati langkah. Kemudian ada Mbumo di babak kedua, cukup bagus juga golnya. Kemudian gol keduanya dari umpan Bruno Fernandes dan bagus sekali. Quick 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 apa? First touch, pass. Kemudian Danny Welbeck di sini juga mencetak gol melalui free kick dan no celebration. Kemudian ada Kostulas dan sempat 3-2 dan terakhir dihabisi oleh Bumo last minute. Nah, dengan kemenangan ini MU menang 3 match beruntun di Liga. Sebelumnya Sunderland, kemudian Liverpool di Anfield, kemudian di Old Trafford melawan Brighton 4-2. Sementara ini MU naik ke peringkat 4 di bawah Man City. Kemudian ada Chelsea yang kalah di home 1-2 melawan Sunderland. Sangat disayangkan sekali. Padahal Garnacho sudah bermain bagus, mencetak gol pembuka, gol tipikal Garnacho lah. Kemudian dibalas oleh Wilson Isidore di menit ke-22 dan ini berawal dari long throw dan menjadi tren di akhir-akhir ini. Kalau menurut saya setiap tim harus mempunyai orang yang capable di long throw ini karena ini adalah taktik yang memang dibutuhkan ketika kita memerlukan gol dan ini sangat direct, bisa langsung gol melalui heading atau volley ataupun dengan second ball seperti yang terjadi di Isidore ini. Dan kemudian terakhir di injury time ada gol dari Talbi berawal dari long ball dari belakang ke depan, quick counter. Kemudian disambut oleh striker dari Sunderland. Lalu dipassing kepada Talibi yang cepat maju ke depan dan memberikan placing di sisi kiri Sanchez. Adalah chance dari Chelsea di corner terakhir di mana Sanchez sudah maju ke depan, sudah siap-siap. Namun taker dari corner Chelsea ini out. Sehingga ya ini sangat disayangkan. Padahal bisa ini chance terakhir untuk menyeimbangkan kedudukan. Nah, dengan hasil ini Sunderland naik ke peringkat 2 sementara di bawah Arsenal dengan jarak 2 poin. Arsenal 19, Sunderland 17, di bawahnya Man City 16. Dan nanti Arsenal akan berhadapan dengan
Crystal Palace di Emirates. Apakah Arsenal akan kokoh di puncak, sedangkan Liverpool kalah? Kemudian ada Man City yang akan bertandang ke Aston Villa. Ini saya rasa ini bukan match yang gampang juga buat City. Next kita ke Liverpool yang bertandang ke Brentford dengan hasil kalah 3-2. Dan ini adalah kekalahan keempat Liverpool di Liga. Yang pertama dari Crystal Palace 2-1, kemudian dari Chelsea 2-1, kemudian dari MU 2-1, dan ini Brentford 3-2. Kalau kita lihat ya line up seperti biasa, Liverpool dengan Salah di kanan, Gakpo di kiri, dan Wade sebagai gelandang serang di belakang Ekitike. Salah main 90 menit, mencetak gol di menit ke-89. Nah, lagi-lagi gol dari Brentford ini salah satunya dari long throw. Dengan hasil ini Liverpool berada di peringkat ke-6 dengan 15 poin di bawah Bournemouth. Sementara Bournemouth akan menjamu Forest. Next kita ke Serie A, ada Inter yang dibantai 3-1 oleh Napoli. Inter yang beberapa match terakhir menang. Sementara Napoli yang 2 match terakhir kalah. Dan sebelumnya kalah 6-2 di Champions. Ternyata ya begitulah. Saya rasa ini adalah karena faktor kelelahan juga, di mana squad yang bermain kemarin kurang lebih sama dengan yang bermain di Liga Champions sebelumnya, beberapa hari sebelumnya. Kedua tim bermain jelek menurut saya. Kevin De Bruyne setelah mengeksekusi penalti mengalami cedera, sepertinya cedera hamstring. Kemungkinan akan absen beberapa minggu atau bulan ke depan. Kemudian McTominay, gol volley geledek, umpan long ball dari quick counter, di mana Inter memasang highline sepertinya. Bola dari antah berantah dikontrol, kemudian jeder. Kemudian ada gol penalti dari Lautaro Martinez, dan beberapa saat setelah itu terjadi cekcok antara Conte dan Lautaro. Artinya ini strategi Conte untuk membiarkan Inter. Dan menurut saya Boni dan Lautaro ini kurang cocok untuk duet dengan skema 3-5-2-nya Inter. Dimana kemarin Lautaro Martinez sering menjadi target man, menjadi wall. Dan ini biasanya adalah peran dari Marcus Thuram atau Pio Esposito. Nah, kenapa nggak dari awal dimainin Pio Esposito? Harusnya adalah Pio Esposito yang sebagai target man dan Boni yang sebagai false striker atau false nine atau second striker ataupun striker. Nah, kemarin Boni sedikit mendapat bola dan ya pergerakannya tidak sesuai dengan skema permainan Inter yang dominan dari Di Marco. Sementara Dumfries beberapa kali mendapatkan peluang, namun lebih dominan di sisi kiri Di Marco. Nah, dengan hasil ini Napoli berada di puncak klasemen. Kemarin Milan imbang. Napoli 18 poin, di bawahnya Milan 17, kemudian Inter 15. Nah, kemudian Roma yang akan bertandang ke Sassuolo. JIZ apakah bisa menahan Roma? Jika Roma menang, kemungkinan Roma juga akan naik menggantikan Napoli.
kita lihat dari golnya lebih banyak Napoli ya. Ya sepertinya kalau Roma menang, Napoli akan tetap peringkat 1, lalu Roma, Milan, dan Inter. Nah, menarik juga Serie A peringkat 1 kejar-kejaran ya. Sementara Juventus akan berhadapan dengan Lazio di Stadio Olimpico. Apakah seri lagi? Apakah kalah? Apakah menang? Sedangkan Juventus berada di peringkat 8. Atalanta tadi imbang melawan Cremonese 1-1. Como 0-0 versus Parma. Dan nanti malam ada El Clasico pertama musim ini. Real Madrid akan menjamu Barcelona. Dan ini juga pertandingan yang bisa menjadi takeover bagi Barcelona untuk naik ke peringkat 1, mengkudeta Madrid, ataukah Madrid yang akan mempertahankan peringkat 1 dengan jarak 2 poin, 24 dan 22. Madrid 24, Barcelona 22. Apakah Rafinha main di match ini? Rafinha dipastikan absen di El Clasico. Apakah Rashford kembali gemilang atau Fermin Lopez yang baru hat-trick kemarin? Yang pasti Yamal akan tetap menjadi sorotan di match ini. Nanti juga akan ada Arsenal versus Palace di Emirates. Kemudian ada City akan bertandang ke Villa. Ya, sepertinya ini adalah hari yang baik buat fans MU. MU menang, Liverpool kalah, Chelsea kalah.